Nama saya Bartolomeus Primus Atta dengan NIM 15230596. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan dengan NIM 15230464. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Budiansyah, NIM 15230486. Nama saya Rafat Fardiansyah dengan NIM 15230492. Latar belakang. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah cara orang bertransportasi. Di awal tahun 2000-an, para orang-orang cukup sulit ketika ingin menggunakan jasa layanan para pengemudi ojek. Ketika diharuskan untuk mencari pangkalan ojek terdekat untuk menggunakan jasa mereka. Selain itu, para pengemudi ojek juga sering melakukan penembakan harga yang tidak masuk akal dikarenakan saat itu masih tidak memiliki harga tetap mengenai penggunaan jasa mereka. Kemudian di awal tahun 2010 Gojek mulai hadir di kalangan masyarakat. Meski tidak semua semaju sekarang, mereka sudah ada sejak saat itu. Saat awal kemunculan juga para pelanggan kesulitan untuk menggunakan layanan mereka. Hingga akhirnya aplikasi layanan Gojek ini berkembang hingga sekarang. Aplikasi berbasis teknologi seperti Gojek telah memberikan solusi mudah untuk transportasi, pengantar makanan, dan pengiriman barang. Gojek juga memberikan peluang bagi banyak masyarakat untuk bekerja sebagai pengemudi yang menjadi salah satu profesi yang cukup populer. Salah satu aspek yang sering dibahas adalah pendapatan seorang pengemudi Gojek. Rumusan masalah, berapa rata-rata pendapatan pengemudi Gojek dalam sebulan? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan seorang pengemudi Gojek? Tujuan penulisan, yang pertama, mengetahui data rata-rata pendapatan seorang pengemudi Gojek dalam sebulan. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pengemudi Gojek. Gojek sebagai layanan berbasis aplikasi, Gojek merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang menyediakan layanan transportasi, pengantar makanan, dan pengiriman barang berbasis aplikasi. Pengemudi Gojek bekerja dengan model ekonomik di mana pendapatan mereka tidak tetap dan bergantung pada jumlah pesanan yang diterima, jam kerja, serta insentif dari perusahaan. Faktor yang mempengaruhi pendapatan pengemudi, jumlah jam kerja. Semakin lama pengemudi bekerja, semakin besar potensi pendapatannya. Lokasi operasional. Pendapatan pengemudi di kota besar biasanya lebih tinggi karena permintaan lebih besar. Sistem bonus dan insentif. Perusahaan sering memberikan insentif bagi pengemudi yang memenuhi target tertentu. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Data yang kami kumpulkan dalam proyek ini memiliki sifat kuantitatif, yang mana data-data berupa angka-angka didapatkan oleh pengemudi Gojek dalam waktu sehari selama sebulan. Teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan pendapatan rata-rata pengemudi Gojek berdasarkan hasil wawancara dan laporan yang tersedia. Data pendapatan Gojek yang sudah kita kumpulkan dalam sebulan, yaitu di sini ada tabel orange, dan yang berwarna biru ini data yang diurutkan dari yang terkecil. Di sini juga ada diagram dari presentasi pendapatan dalam sebulan, yaitu GoRide. Untuk Gojek penumpang, seperti contohnya Abang Gojek yang mengantarkan penumpang untuk sampai ke tujuan, yaitu kita mendapatkan data 3%, dan untuk GoFood dari Abang Gojek yang mengantarkan makanan untuk ke customer itu ada 62%. Dan GoPaket itu seperti ingin mengirim paket melalui Gojek itu 34%. Di sini juga ada tabel frekuensinya. Kalian bisa lihat sendiri.
Dan di sini juga ada hologramnya, hologram frekuensi, terus kumulatifnya di sini juga banyak, tertera dari data-data yang kita sudah dapatkan. Ya, di sini kita memiliki dua tabel, yaitu deskriptif statistik dan tabel interval pada dan frekuensi pada data. Deskriptif statistik adalah salah satu fitur yang bisa kita temukan pada Excel. Ketika kita mengaktifkan fitur deskriptif statistik ini, terdapat beberapa data yang akan tersedia pada tabel ini. Ya, ada mean, standard error, kemudian ada median, mode standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, kemudian ada range, nilai maksimum dan minimum, ada sum serta count. Nah, di sini mean 4,76667 itu bisa kita temukan dari angka pembagian itu dari sum dan count. Kemudian meannya ada 5. Tabel interval ini bisa kita temukan juga di fitur Excel, di data analistik dengan histogram. Kemudian ada dua diagram di sini, diagram skewness dan diagram kurtosis. Untuk diagram skewness ini data di sebelah kirinya itu lebih menumpuk ya daripada yang sebelah kanannya, karena itu masuk ke tipe miring ke kanan. Kemudian untuk data diagram kurtosisnya, bagian atasnya lebih datar dan juga nilai kurtosisnya itu 0,5 yang lebih kecil daripada 1. Jadi jenis diagramnya itu masuknya jenis platykurtis. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata atau yang kurang dari kami itu kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.